Alsinta Bandung News and Talk. Pendengar, sejumlah pegiat pendidikan berencana mengajukan judicial review Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ke Mahkamah Agung terkait dengan aturan zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Usulan penghapusan tersebut mengemuka karena pemerintah dinilai belum siap dalam melaksanakan proses PPDB dengan sistem zonasi. Sudah tepatkah usulan penghapusan aturan zonasi PPDB? Kami akan membahasnya bersama pemerhati dan juga praktisi pendidikan yang sekaligus adalah Wakil Ketua Umum Pendidikan Vox Populi Institut Indonesia, Indra Karismiaji. Anda bisa ikut berkomentar bergabung melalui telepon 022 2021 893 atau WA kami 0821 30 333 893. Alsinta Bandung News and Talk. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Pak Indra, berkenaan dengan rencana ini ya, sejumlah pegiat pendidikan ya untuk mengajukan peninjauan kembali judicial review ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ke Mahkamah Agung tentang aturan zonasi PPDB. Saya ingin tanya dulu Pak Indra, gimana pandangan Pak Indra tentang zonasi ini Pak? Tujuan zonasi sih sangat baik ya. Tapi memang problematikanya bukan di zonasinya. Jadi kita hargailah pandangan rekan-rekan praktisi pendidikan ini, tapi kalau menurut saya itu terlalu sempit. Jadi problematikanya kenapa ini selalu menjadi polemik adalah pemerintah belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Kalau kita bicara di pasal 31 ayat 2, di situ jelas tertulis setiap warga negara itu kan berarti nggak peduli daerahnya di mana, mau di kota, mau di desa, mau di pulau, mau dimanapun di hutan, pokoknya setiap warga Indonesia, mau yang difabel, mau yang berkebutuhan khusus, itu semua wajib mendapatkan pendidikan dasar. Jadi semuanya wajib nih, jadi bukan pilihan, tapi merupakan sebuah kewajiban. Dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, sekarang kita lihat nih, pendidikan dasar itu kan SD dan SMP. Sekarang pertanyaannya, apakah seluruh warga negara Indonesia sudah mendapatkan layanan ini? Belum. Masih ada sekitar 2% anak Indonesia usia SD yang belum bersekolah. Masih ada 20% anak usia SMP yang bersekolah. Jadi kan ini belum sesuai dengan konstitusi kan. Kemudian, apakah pemerintah membiayainya? Dari yang sudah bersekolah, apakah semuanya sekolahnya di sekolah negeri yang gratis? Ini kan sebetulnya awal polemiknya kan di situ. Kenapa ada ribut setiap tahun ribut PPDB? Karena kuota atau jumlah bangku sekolah negeri tidak sesuai dengan jumlah anak yang mau sekolah. Makanya kan rebutan. Ya kan? Problem mulainya kan nggak seimbang ya. Ya kan? Jadi dan ini lucu. Cobalah kita bisa bertanya ke Kemendikbud, kita bisa bertanya ke Bappenas, kita bisa bertanya ke Presiden. Pertanyaannya simpel, kapan Anda akan memenuhi kewajiban konstitusional Anda? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak pernah punya perencanaan untuk memenuhi kewajiban itu. Nggak ada rencana, karena saya berapa kali diundang rapat dengan Bappenas, itu nggak pernah membahas ini mau menyelesaikan kewajiban konstitusional kapan? Nggak pernah disentuh. Jadi merasa kalau yang sekarang udah cukup. Padahal itu dilakukan oleh masyarakat kan.
artinya sekolah swasta. Jadi anak itu kalau nggak keterima sekolah negeri, ya kan sekolah di sekolah swasta. Yeah. Padahal kewajiban konstitusionalnya harus pemerintah itu membiayai semua kebutuhan urusan pendidikan dasar. Ini minimal pendidikan dasar dulu ya. Ini kan itu yang belum dipenuhi. Ya, kalau kita bandingkan di luar negeri, misalnya di Malaysia, di tengah-tengah kita aja lah, Malaysia, Singapura, itu memang semua bangku, itu semua kuota itu mencukupi untuk mereka yang mau bersekolah di jenjang tersebut. Nah, sekolah swasta itu adalah pilihan. Jadi kalau mereka yang merasa nggak cocok di sekolah negeri, ya kan, sekolah pemerintah, punya uang lebih, ya dia merupakan pilihan, opsi mereka. Jadi bukan karena terpaksa ya, bukan karena nggak ada tempat di sekolah negeri. Mereka baru sekolahnya ke sekolah swasta dan mereka tuh berani bayar mahal, nggak masalah. Jadi memang yang sekolah swasta itu ya rata-rata anak orang kaya dan nggak masalah. Nah jadi permasalahan utamanya di situ, bukan masalah zonasi. Kalau kita punya jumlah yang cukup, kita nggak akan ribut ke urusan PPDB, ya kan? Itu satu permasalahannya. Nah, kalau masalah zonasi, problemnya adalah selama ini terjadi saya menyebutnya ya, pandangan yang keliru terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan. Dan itu sebetulnya terjadi karena kembali sejarah. Maksudnya gini, Mas. Zaman saya sekolah dulu, ya, mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, kita harus bayar SPP. Yeah. Benar kan? Yeah. Zaman saya sekolah dulu nih, kan? Jadi mesti bayar SPP karena pemerintah itu belum fokus untuk membenahi pendidikan, nggak seperti sekarang lah. Nah sehingga muncullah yang istilahnya sekolah favorit. Kenapa muncul sekolah favorit? Ya karena dianggap mutunya lebih bagus dan biasanya SPP-nya lebih tinggi daripada sekolah non favorit, ya kan? Yeah. Hukum supply and demand lah, gitu. Jadi karena sama-sama bayar, muncullah sekolah favorit dan non favorit. Nah, sejak ada terbitnya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, ini mulai berubah nih, sebagai juga memenuhi kewajiban konstitusi untuk pemerintah menganggarkan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Yeah. Sehingga yang namanya sekolah negeri itu gratis, nggak boleh ada pungutan kan? Bahkan sekarang di Jawa Barat itu juga sampai SMA, SMK gratis, nggak boleh ada pungutan. Berarti logikanya adalah semua itu anggarannya dari pemerintah, nggak boleh ada dari masyarakat. Nah, lucu nggak kalau ternyata masih ada sekolah favorit? Yeah. Ini layanan publik loh, yang dibiayai 100% oleh negara. Kan ibaratnya gini, ada nggak sih namanya kantor kelurahan favorit? Iya. Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Jadi kan bukan terus saya mau bikin KTP ke kantor kelurahan yang menurut saya favorit. Tidak. Walaupun faktanya ada kantor kelurahan yang pakai AC, ada yang enggak, ada yang pakai karpet, ada yang atapnya bocor. Ya kan? Faktanya begitu, tapi standar layanannya kan harus sama. Nah, ini sebetulnya ide dulu diawali oleh Pak Anies Baswedan waktu beliau masih di Mendikbud, digodok dengan begini karena tadi ini ada pandangan yang keliru tentang layanan publik dan itu juga berdampak pada
banyak pemerintah daerah oknum-oknum yang jualan bangku, Mas. Iya kan? Gitu. Jadi kan sudah bertentangan lagi dengan konsep pendidikan. Sekolah gratis, tapi bayar, gitu loh. Bayar ke oknum kan lucu. Yeah. Sekolah gratis, bayar ke oknum. Dan mahal. Dan itu kan sampai sekarang terjadi. Ya kan? Karena masih punya mindset ada sekolah favorit. Gitu. Di beberapa tempat, seperti di DKI Jakarta, itu nggak mungkin ada sekolah favorit. Sekolah negeri ya. Yeah. Kenapa? Satu, kepala sekolah dirotasi terus. Guru dirotasi terus. Jadi, kan nggak mungkin mengatakan, wah sekolah ini favorit. Jadi, karena SDM-nya, gurunya, kepala sekolahnya dipindah terus. Karena memang harus begitu. Supaya ada pemerataan kan. Nggak nyaman di satu tempat. Kan nggak bisa kita sebut favorit. Itu. Nah, kemudian juga ada problem lain. Sekolah negeri yang gratis, tapi waktu itu menggunakan seleksinya pakai tes, sebelum zonasi ini kan pakai tes kan? Yeah. Berdasarkan NEM-nya dulu nilai UAN-nya kan begitu ya dilihat kan. Itu berdampak pada yang keterima di sekolah negeri, sekolah gratis, mayoritas orang kaya. Kenapa? Karena mereka punya akses terhadap buku, terhadap bimbel, terhadap guru-guru yang mau memberikan pelajaran tambahan, binaan, dan untuk ikut bimbel itu bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta loh. Bisa bayangin nggak, sekolahnya gratis, tapi biaya untuk masuk sekolah gratis bisa ratusan juta. Akhirnya sekolah-sekolah gratis ini dipenuhi oleh anak-anak orang kaya. Ya kan? Sekolah gratis tapi isinya orang kaya ya? Itu yang terjadi. Dan akhirnya anak orang miskin, karena nggak diterima di sekolah gratis, mereka kalau mau tetap sekolah, sekolahnya di sekolah swasta. Sekolah swasta nggak ada yang gratis, Mas. Karena gimana mereka hidup kalau nggak ada biaya kan? Namanya juga sekolah swasta. Jadi kan udah terbalik-balik nih posisinya nih. Anak orang kaya sekolahnya sekolah gratis, anak orang miskin sekolahnya sekolah berbayar. Gitu loh. Terbalik-balik. Jadi, ya, benar ya. Itu yang harus kita pahami dari sudut pandang yang lebih tinggi, yang lebih luas, yaitu pakai helikopter view. Permasalahan utamanya adalah di akses pendidikan. Dan itu yang harus dituntut oleh kita seluruh rakyat Indonesia supaya pemerintahnya, siapapun presidennya, siapapun menteri pendidikannya, penuhi dulu kewajiban konstitusional itu untuk memastikan semua sekolah yang ada di Indonesia dibiayai pemerintah, ya kan, untuk seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada, kondisinya seperti apapun, mau anak berkebutuhan khusus, mau disabel, mau tidak, itu semuanya tersedia. Kalau itu sudah tersedia, nggak ada polemik PPDB lagi. Sekolah swasta ada untuk mereka yang memang mau merasa nggak, apa yang dapat di sekolah negeri ini atau sekolah yang dibiayai pemerintah nggak cukup. Kita mau yang lebih. Kita mau pakai kurikulum asing, kita mau pakai bahasa asing, misalnya begitu ya, itu silahkan, jadi merupakan pilihan. Itu Mas, ini konsep besarnya ya, gitu. Yeah. Pak Indra, saya bacakan beberapa komentar yang masuk ya ke WA-nya kami. Ada Pak Sony di Riung Duta, Riung Bandung, Kota Bandung. Kata Pak Sony, justru di Indonesia ini aneh banget katanya. Sekolah negeri mengutamakan anak didik yang belum mampu, tapi kalau di kita bukan orang yang mampu ikut juga katanya. Justru kalau mampu membiayai sekolahnya di swasta.
Kalau zonasinya sih Pak Sony sangat setuju katanya. Ya, itu. Kemudian dari Ibu Ida, Hmm. untuk sektor pendidikan kata Bu Ida maupun sektor lainnya selama belum bisa dibersihkan dari KKN ya, akan seperti ini Ya, terus selamanya katanya. Bu Ida ya. berharap bisa disiplinkan setiap aparat, tiap-tiap lembaga, bersihkan dari perilaku ajang bisnis di sekolah. Gimana Pak Indra? Ya tadi seperti saya sampaikan, Hmm. ada kekeliruan konsep dan ini banyak pemerintah daerah, banyak masyarakat yang memang belum teredukasi. Hmm. Pengalaman saya waktu membela zonasi di DKI Jakarta, itu lawan saya dokter-dokter, pengacara, jadi orang-orang hebat semua yang memaksakan anaknya harus keterima di sekolah negeri yang menurut mereka favorit. Hmm. Gitu. Jadi bukan orang miskin yang menuntut, justru mereka yang orang hebat-hebat, orang kaya-kaya. Saya katakan Bapak Ibu, Anda ini kan diberikan rezeki lebih, ya kan? Kenapa nggak memilih untuk sekolah di sekolah yang sekalian mahal? Dan Daripada bagus Anda ya, mengatakan saya siap bayar berapapun asal anak saya masuk negeri. sekolah negeri, ya kan? Iya. Mendingan ini diberikan ke saudara-saudara kita, anak-anak kita juga yang punya hak untuk bersekolah. Ini malah edukasi yang bagus buat anak-anak kita. Belajar berempati, belajar toleransi. Jadi nggak memaksakan, nggak ego, kan begitu. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi ini sebetulnya dan tadi mereka juga nggak paham kalau udah nggak ada lagi sekolah favorit di DKI Jakarta ya. Kenapa? Karena tadi guru-gurunya aja di rolling terus. Nggak ada guru yang menetap. Kalau dulu kan zaman saya dari masuk sampai pensiun ada di sekolah itu kan. Dulu Kepala ya Pak? Sekolahnya juga. Dulu ya? Itu kan dulu. Iya. Kalau sekarang nggak di rolling terus. Dan puter ya? Dan setelah zonasi dilaksanakan di DKI Jakarta, saya melihat kurvanya itu menarik. Sekarang kurvanya normal semua. Jadi mau yang sekolah dulu disebut sekolah favorit atau tidak, sekarang distribusinya normal, Mas. Jadi artinya nggak ada sekolah yang isinya anak pinter semua. Atau anak yang kurang semua. Semua distribusinya normal. Jadi yang paling banyak itu anak yang biasa-biasa aja. Kemudian ada sedikit anak yang pinter, ada sedikit anak yang kurang pintar, kurang berprestasi, kan begitu. Jadi kan normal. Jadi istilahnya kalau mau terjadi sebuah persaingan, sekarang mulai dari 0-0 lagi nih, ya kan? Karena semuanya normal. Jadi akan terlihat tadi apakah betul guru-guru di sekolah tersebut memang mendidik dengan baik. Karena begini, problemnya juga ya, tadi saya mungkin lupa menjelaskan, problem lagi dengan konsep sebelum zonasi. Kita itu berpandangan kan tadi ada sekolah-sekolah favorit. Kan ada sekolah-sekolah favorit. Kita merasa kalau di sekolah itu anak akan mendapatkan pendidikan yang paling hebat. Nah, saya tuh mengatakan faktanya, andai kata guru-guru tersebut di sekolah yang dianggap favorit tadi, kita ganti dengan seekor kambing, suruh ngajar berdiri di depan kelas, hasilnya sekolah itu tetap bagus, Mas. Kenapa? Karena dari awal anak yang masuk itu udah pilihan yang pintar-pintar semua. Jadi kan malah sebetulnya pelayanan pendidikannya buruk, tetapi tertutupi dengan prestasi anak yang baik. Gitu loh. Itu yang mau kita benahi. Karena juga mutu pendidikan kita kan buruk nih secara umum. Karena tadi ternyata benchmarknya, ya kan, yang dianggap sekolah paling hebat itu banyak ditemui justru layanan pendidikannya buruk. Tapi tertutupi dengan prestasi anak yang dari awal udah pinter, udah ikut bimbel mana-mana. Jadi kan kelihatannya hebat nih. Padahal bukan akibat dari guru-guru di sekolah tersebut. Karena di luar anak ikut bimbel, belajar
Jadi kalau zonasi itu kata Pak Indra tadi sebetulnya tujuannya baik ya. Tujuan Ya, karena kita melihat problematika yang ada sekarang nih. mm-mm. Ini kan tadi dengan pemahaman ada sekolah favorit, Iya. kemudian sekolah favoritnya ternyata layanan pendidikannya malah buruk, kemudian tidak ada keadilan, tidak ada kesetaraan, anak yang sekolah gratis malah orang kaya, yang miskin malah harus sekolah berbayar. Akibatnya angka partisipasi murni kita itu landai sekali, naiknya mungkin hanya sekitar 2% selama 9 tahun terakhir ini eranya Pak Jokowi. Padahal anggaran pendidikannya besar sekali, 612 triliun tiap tahun. Tetapi habisnya nggak efektif. Habisnya kemana ya Pak? Kenapa? Habisnya kemana itu anggaran? Nah itu tanda tanya besar lah. Tapi kan berarti juga kita lihat begini, problemnya kan tadi kalau isinya sekolah yang gratis anak orang kaya, kan berarti nggak terjadi keadilan di situ. Itu yang membuat tetap banyak anak-anak yang nggak bersekolah kan, karena mereka nggak punya pilihan. Mereka harus sekolah berbayar. Nah itu yang harus kita tuntut lah, bagaimana pemerintah memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Jangan kita melihat aturan zonasinya. Zonasi itu muncul karena pemerintah itu tidak memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Lebih baik ini yang kita tuntut. Gitu. Kalau teman-teman praktisi pendidikan, tokoh pendidikan mau menuntut, tuntutlah ini. Dan itu ada banyak caranya. Artinya gini, jangan semua sekolah itu jadi sekolah negeri. Di negara luar itu ada konsep yang di 20 tahun terakhir itu cukup berjalan baik lah. Namanya sekolah piagam atau charter school. Dan ini juga mulai dijalankan di DKI Jakarta waktu eranya Pak Anies ya. Di mana sekolahnya sekolah swasta, Mas. Jadi pengelolanya swasta, mau NU, Muhammadiyah, mau gereja, mau perkumpulan masyarakat lah, kan gitu, PGRI misalnya, atau taman siswa. Tapi yang sekolah di situ 100% dibiayai oleh pemerintah. Jadi sekolahnya itu sekolah swasta, pengelolanya swasta, SDM-nya swasta, tapi 100% biayai pemerintah. Kan itu sudah memenuhi bagian dari kewajiban konstitusional kan? Kan kita nggak bicara harus sekolah negeri. Tapi sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah. Itu akan lebih cepat, akan lebih murah daripada nunggu pemerintah bangun sekolah baru. Karena udah banyak sekolah yang dibangun sejak zaman Belanda dulu, usianya udah bahkan ratusan tahun, yang sekarang kosong. Nah itu yang tinggal dimanfaatkan. Nah ini contoh bagaimana kita mau menata kembali pendidikan kita. Gitu Mas. Iya. Kalau nggak ada zonasi justru tadi ya Pak ya, malah mungkin ada keberatan ya tentunya dengan zonasi ini ya. ada yang terganggu ya. Oh iya, kalau masalah terganggu banyak. Banyak tadi, ya pasti ya. Yang tadi oknum-oknum yang jualan bangku. Iya. Baik jualan maupun yang ya jatah. Kita sebut jatah petinggi-petinggi lah kan begitu. Jadi ya yang merasa punya jatah tempat yang dianggap sekolah favorit. Kemudian tadi orang-orang kaya yang ingin kembali anaknya kelihatan diterima di sekolah yang disebut dengan sekolah favorit, ya kan? Yang ketiga, akhirnya sekolah-sekolah yang gratis itu diisi oleh orang kaya dan dengan biaya mahal. Sedangkan yang anak-anak miskin yang buat makan aja susah harus terpinggirkan. Ini kan nggak benar. Ini kan nggak ada kesetaraan, nggak ada keadilan sosial. Dan yang paling berbahaya tadi, Mas, kita menganggap sekolahnya hebat, padahal jelek. Kenapa? Karena tertutupi anak yang masuk situ udah pintar-pintar semua, udah ikut bimbel, tapi sebetulnya di dalam kosong.
Dan kita nggak pernah tahu itu kita selalu jadikan benchmark. Wah hebat nih, SMA ini, SMA itu, SMP ini. Padahal anaknya udah ikut bimbel di mana-mana. Jadi bukan hasil karya Bapak Ibu guru ya. Itu yang kami mau melihat, ini harus kita rombak lagi, kita mulai dari nol lagi. Karena kan kita beranjak dari tadi, sekolah zaman saya masih sama-sama bayar, baik negeri maupun swasta, muncullah sekolah favorit. Itu yang harus kita hapus dulu. Kan nggak ada kantor kelurahan favorit, gitu, sama-sama layanan publik, karena 100% dibiayai oleh negara. Gitu. Ya, baik kalau gitu. Pak Indra, terima kasih ya waktunya untuk El Sinta Bandung. Sama-sama. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Demikian pendengar pembahasan kami bersama pemerhati yang juga adalah praktisi pendidikan sekaligus Wakil Ketua Umum Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Karismiaji. Pak Aten mengirimkan WA. Sekolah sekarang kata Pak Aten selain berkonsep pendidikan juga berkonsep bisnis sehingga melahirkan praktik pungli dalam dunia pendidikan. Punglinya di mana-mana ya Pak Aten ya. Tak kunjung nggak kunjung selesai. Baik, terima kasih Anda sudah ikut bergabung dalam pembahasan kali ini.